Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di sisi utara jembatan yang menghubungkan antara Desa Junjung di sebelah utara yang masuk wilayah Kecamatan Sumbergempol dengan jembatan, selatan jembatan Dukuh Wajak Kidul, Desa Wajak Kidul, maksud saya Dukuh Mojo, Desa Wajak Kidul yang masuk ke Kecamatan Boyolangu. Ini jembatan ini dibangun sekitar zaman baru-barunya pembangunan di Indonesia, sekitar tahun 70-an yang lalu, 70-an yang silam. Untuk Anda yang dari luar kota mungkin belum paham ya riwayatnya jembatan ini. Jembatan ini dulu sebelum dibangun pada akhir tahun 60-an ini masih berupa bambu. Wong Jawa ngarani bethek. Jadi dari ujung ini, dari ujung utara sini, dari ujung utara sini sampai ujung selatan sana, ini jaraknya ada sekitar 20 meter lah, 25 atau 20 meter. Ini dihubungkan oleh jembatan bethek, jembatan dari bambu. Jembatan yang dari bambu ini mungkin lebarnya cuman tidak ada 3 meter ya, sekitar 2,5 meter. Otomatis 2,5 meter melewati sungai yang sedemikian panjang. Otomatis seandainya simpangan itu harus minimum 2 orang. Jadi lebih dari itu tidak bisa. Ini kalau lebih dari itu jembatan jadi melengkung. Orang Jawa bilang mentul. Otomatis ketika lewat di sini harus hati-hati karena banyak kejadian sungai yang dalamnya lebih dari 5 meter pada waktu masih dalam. Ini banyak kejadian orang kejebur di situ. Kejebur kalau sungainya pas kering nggak masalah, tapi kalau sungainya pas banjir otomatis ya minta korban itu. Soalnya minta korban. Nah, ini jembatan yang di sini bukan hanya sekedar jembatan. Ini tempo dulu ini ada ceritanya, ada kisahnya yang berhubungan dengan kejadian-kejadian alam gaib yang ada di jembatan ini. Ini kisahnya dulu. Ini ada cerita ya, cerita yang dialami oleh seorang pedagang ikan, katakanlah namanya Pak A gitu. Pak A ini menjelang subuh ini membawa dagangannya dengan sepeda pancal, kemudian dipakai sepedanya itu di belakang ada obrok. Kalau orang Jawa bilang obrok itu anyaman bambu yang bentuknya lonjong, ada 2 sisi, yang di tengahnya itu ada kerangka untuk nyantol ke neng standar sepeda. Ini seperti itu. Dia berangkat dari rumahnya di Sanggeran, mungkin sekitar 6 km dari sini atau 5 meter dari sini. Kemudian dia lewat di sini, udah sampai ke sebelah utara. Nih, sebelah utara ini, sebelah utara gini. Nah ini sebelah utara begini, tapi ini tanahnya dulu masih berupa tanah, belum aspal seperti ini, masih gerunjal. Ini setelah sampai di sini dengan berat hati dia itu mendengar ada orang yang menangis minta tolong di sebelah selatan. Itu suara wanita. Nah otomatis jenenge wong lanang senom krungu mendengar suara seorang wanita. Kelihatannya wanita yang masih muda. Otomatis dia balik ke arah selatan sana,
Ini dari utara sini balik ke selatan. Nah, balik ke selatan ini didapatinya seorang wanita yang lumayan cantik lah, lumayan cantik. Namanya laki-laki melihat wanita yang cantik, ya otomatis ya tertarik. Nah, wanita itu sambil melas kasih, ini minta belas kasih maksudnya. Coba ditolong oleh Pak A itu tadi. Pak, tolong aku sampan sabrang ning ngalor. Saya sampan seberangkan ke arah utara. Nah, si Pak A itu tadi ya welas, otomatis ngesakno. Nah, karena kasihan ya oleh sah tak bantu, tak seberang ning ngalor, tak ewangi, tak baturi gitu. Tapi si wanita yang muda ini rambutnya tergerai ke bawah, lek wong jongane ure-ure gitu ya. Ayu pisan. Nah, akhirnya seberangkan, dipegang tangannya gitu. Tapi akhirnya dia tuh ngomong begini, Pak, engko lek nyebrang ke aku sampean kudu mundur. Bukan permintaan yang aneh. Wong nyebrang kok mundur, wong maju wae nanti bisa celaka. Nah, akhirnya seperti dihipnotis. Pak A itu tadi meh gelem, hampir mau. Nah, hampir mau. Sudah hampir mau, dia itu berpikir ada ilham, tek itu ada ilham. Nah, kok mau tak seberang nih, aku mundur apa ya iloko, so mati kok, gitu kan. Nah, pikir dia itu akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, kula sampeyan selamat nih saka godaan ini makhluk-makhluk sing enggak bener. Ya, akhirnya Pak A niku mengurungkan niatnya, wes alasannya kepada wanita itu tadi, aku nggak iso nyebrang nih, saya nggak bisa karena saya sudah ditunggu oleh temannya, ini keburu siang nanti, kalau nyebrang geremet pelan-pelan nanti saya tidak laku jagaan saya, itu ngomongnya itu Pak A itu tadi. Akhirnya wanita panggah menangis minta diseberangkan, nangis bisa diseberangkan. Akhirnya ya udah, akhirnya Pak A wis ya udah bismillahirrahmanirrahim, aku udah tak tinggal. Akhirnya ditinggal ke utara lagi. Sesudah ditinggal ke utara, ini Pak A itu melihat sebelah selatan ini ada suara seperti suara apa ya, seperti gerobiak gitu, karena di selatan kan banyak pohon bambu pring, wong Jawa ngarani pring, banyak pohon bambunya. Ini pohon bambunya itu mentelung ke jalan raya, ke jalan di sebelah baratnya, mentelung. Itu ada suara orang teriak, wanita itu menangis. Sudah menangis, terdengar wanita itu muring-muring, bahasa Jawanya muring-muring, artinya miso-miso dan bahasa yang kasar lah, kalau bahasa saya yang kasar. Dijali itu ora gelem, kembarat, minta tolong nggak mau, itu sombong dan sebagainya. Pak A akhirnya sadar, ya Allah, ketika melihat ke selatan itu dapur ori, gerombol ori itu semakin menyentuh tanah. Akhirnya dia sadar, ya Allah, alhamdulillah, kula sampean selametke, saya sampean selamatkan dari ini godaan makhluk halus yang ada di jembatan ini. Ini ceritanya dulu seperti itu. Ini warung yang ada di sebelah selatan jembatan Junjung ini. Ini dulu di sini di bawah ini adalah rumpun bambu. Rumpun bambu seperti yang saya kisahkan tadi. Ini ada gerombolan rumpun bambu yang ada di sini. Akhirnya kembali ke ceritanya Pak A itu tadi, akhirnya bersyukur kepada Allah bahwa dia itu terbebaskan dari godaan makhluk halus. Ini saya tidak nakut-nakuti, hanya cerita masa lalu. Mudah-mudahan ini bisa jadikan tambahan bahwa namanya makhluk halus bangsa jin itu tetap menggoda manusia, supaya manusia ini bisa tergoda, dia dihancurkan hidupnya di dunia maupun di akhiratnya. Insyaallah ini video dari saya untuk channelnya Adam Anwar. Sekian saja, mohon maaf dari saya, cukup sekian.
cukup sekian. Mohon maaf yang ngomongnya grotal gadul. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan memberikan pencerahan jiwa paling tidak untuk hiburan. Sekian dari saya. Dawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.